Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pagi ini kami menjumpai Anda dalam sebuah acara nikmatnya sedekah. Sebuah acara yang banyak memberikan inspirasi kebaikan kepada kita semua. Seperti ada salah satu pemirsa kita sangat ngefans dengan Ustadz, dan bahkan acara nikmatnya sedekah dari awal sampai episode kali ini selalu diikuti. Dan saking ngefansnya sama Ustadz, di mobilnya itu ada DVD tentang ceramahnya Ustadz dan tausiah-tausiahnya Ustadz. Dan bahkan ilmu yang diambil dari DVD itu langsung diberikan kepada karyawannya, salah satu supirnya, tukang cuci mobilnya beliau. Dan bahkan dengan ilmu sedekah itu dia berikan, dan alhamdulillah tukang cuci mobil ini atau supir si sang manajer salah satu bank ini, dia buka sebuah usaha, dan dari hasil usaha itu dia dapat mengumrohkan kedua orang tuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita pun dengan menyaksikan acara ini banyak mendapatkan inspirasi yang lebih baik lagi guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya acara ini akan lebih baik kalau kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah atau Ummul Kitab. Kita jadikan doa untuk kita semua, untuk Indonesia, untuk siapapun saja yang sedang memiliki hajat kepada Allah, yang sedang ingin berbuat baik kepada Allah, yang sedang ingin taubat dari dosa-dosanya, yang pengen usaha semoga Allah lancarin usahanya, yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang ingin memiliki keturunan semoga Allah berikan keturunannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di line telepon 02187797000 atau di 02187798000. Dan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam surat Al-Fatihah. Kajian kita masih referensinya kitab Al-Mu'in, kajian tafsir. Pagi ini kita akan bahas ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Untuk lebih lanjutnya lagi kita serahkan kepada guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, kita semua ya, keluarga besar nikmatnya sedekah, mengucapkan ahlan wa sahlan nih buat jemaah haji Indonesia yang satu persatu alhamdulillah mulai kembali ke tanah air, mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Semalam alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Allah melihat wajah-wajah yang penuh dengan cahaya turun dari pesawat yang membawa beliau-beliau dari Mekah, ya dari Jeddah ke tanah air, alhamdulillah. Dan semuanya rata-rata berdoa untuk negeri kita. Semuanya rata-rata berdoa untuk Merapi dan sekitarnya. Mudah-mudahan hajinya jemaah haji di Indonesia maupun dari seluruh dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur, insyaallah. Sa'inya juga diterima oleh Allah, doa-doanya dikabulkan Allah, dan bisa kembali lagi ke tanah suci membawa serta keluarganya dan kawan-kawan yang dicintainya insyaallah. Dalam pada itu kami pun keluarga besar nikmatnya sedekah menghaturkan doa buat jamaah yang meninggal dunia ketika di tanah suci, baik di Makkah maupun di Madinah. Salah satunya jamaah kami yang namanya Ibu Haja Tamimah. Subhanallah, tidak ada tempat yang lebih baik meninggal, rasanya begitu, kecuali di tanah haram. Semoga ya, bukan berarti kita minta kalau ke sono meninggal, tidak. Semoga kita meninggal di tempat-tempat yang baik, ya. Makanya jangan pernah ke tempat yang tidak baik. Takutnya suwe, ya. Takutnya apa kalau kata orang, ya begitu dah, ya. Takutnya kemudian pas di sana kita meninggal dunia, subhanallah. Mari kita doakan almarhumah Ibu Haja Tamimah dan semua jamaah haji baik dari tanah air maupun dari mancanegara yang meninggal dunia di tanah suci. Semoga Allah jadikan keluarganya tabah,
sabar, dan wafatnya semua dalam keadaan yang wafat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semalam saya berdua sama istri saya ngedengar geluduk. Udah banget geluduknya. Ya, orang Tangerang yang bagian Kampung Ketapang dan sekitarnya ngedengar tuh geluduk gede sekali. Kalau orang Jakarta dengar nggak? Hah? Yang enggak udah tidur kali. Itu kira-kira jam-jam 11 gitu. Iya, dengar ya. Nah saat itu terlintas gitu di pikiran saya. Saya bilang gini, Mah, ini kita di kamar nih. Kalau tiba-tiba air laut ada di depan kamar bagaimana? Ini geluduk kayak begini tiba-tiba bagian rumah kita bebas bagaimana? Ya Allah. Nah, kita bangun tuh. Kita sholat dulu, ngaji dulu, nggak tidur dulu. Takut kita. Nah, nanti saya mau cerita banyak deh ya. Habis commercial break yang berikut ini. Insya Allah tetap dinikmati sedekah. Mudah-mudahan Allah terus memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kesalehan. Ya, insya Allah kita masih bersama-sama setelah iklan yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah kita kembali lagi. Pemirsa dan seluruh jamaah di tanah air. Mobil khusus yang sekarang ini ada di Masjid An-Nida TPI. MNC. Ya habis 10 tahun kita nih bareng-bareng TPI ya. Nggak lupa begitu saja. Pemirsa MNC ya. MNC TV yang dirahmati Allah. Jangan sangka nanti kita nggak bakal jadi berita. Suatu saat mungkin aja kita yang jadi berita gitu. Orang Bantul, Yogyakarta ngelihat Aceh. Gitu kan? Aduh kasihan amat orang Aceh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lalu kemudian membantu. Kemudian gantian orang Bantul dan Yogyakarta yang dilihat. Ya. Terus kemudian orang yang lain pun melihat. Akhirnya bergilir, subhanallah. Dan emang semua itu dipergilirkan dengan tingkat ujian dan kesusahan yang berbeda. Yang penting kitanya siap. Yang penting kitanya mempersiapkan diri. Sebaik-baiknya dijaga betul. Nah, semalam mendengar geladak geluduk gede banget. Kayaknya udah dekat, makanya di atas genteng tuh geluduk tuh. Masya Allah. Sampai terucap itu kalimat. Kalau sampai depan kamar ada ikan itu tanda air laut. Lah kan kuasa Allah kuasa Allah. Lah Allah yang punya kan lautan, diginin doang saat gitu, Masya Allah. Atau ya rumah tiba-tiba runtuh gitu, gimana nih? Kita belum istighfar menjelang tidur, Mas. Dan dilala Bapak, kalau kata orang Jawa dilala ya. Kebetulan Masya Allah lagi. Saya kemarin kan ke Australia nih. Alhamdulillah atasnya Allah ada fundraising untuk kemudian ke kawasan Merapi dan sekitarnya. Kita kirimkan juga ke daerah-daerah bencana yang lain. Lah itu ada seorang hamba Allah yang saleha, yang di negeri orang lain tetap menjaga aurat, tetap memakai jilbab, aktivis pengajian, nemenin selama di Australia, nemenin. Selama di Sydney itu nemenin istri saya, nemenin keluarga kami, nyiapin makanan juga. Pulang dah tuh kemarin tanggal 18 kan. Beliau juga pulang nih ke Jakarta. Subhanallah, beliau pulang untuk selama-lamanya. Nah, padahal kemarin nggak ada cerita mau meninggal ntar kapan, nggak ada cerita. Sepertinya mah sehat, badannya juga sekal betul. Masya Allah, tuh umur. Nanti kita doakan beliau, ya. Keluarganya lagi melihat, pas lagi ada yang kembali dari Sydney ke Jakarta, Mas Farid. Ya, Insya Allah Mbak almarhumah Mbak Firza Sungkar kita doakan nanti. Sambil kita belajar ta'lim tentang Al-Fatihah. Terus ada dokternya, saya punya orang tua ya, yang kemudian ayahnya juga meninggal dunia. Ya, namanya
bentar. Namanya almarhum Bapak Abbas dan Syam. Ya. Terus ada lagi sahabat-sahabat kita yang lain yang meninggal dunia. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar almarhum dan almarhumah serta seluruh kerabat kita yang sudah mendahului kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelajaran buat kita semua. Pelajaran betul buat kita semua. Yang kita risaukan bukan hutang yang belum terbayar, bukan penyakit yang belum sembuh, bukan dagangan yang belum laku, ya, bukan pekerjaan yang belum kita dapatkan, bukan jodoh, bukan urusan dunia yang kita khawatirkan. Kita wafat, kita meninggal dunia dalam keadaan yang tidak Allah ridhoi, dalam keadaan kita tidak sedang beribadah, dalam keadaan kita sedang bermaksiat. Na'udzubillahi min. Kita doakan dulu ya semua yang sudah meninggal dunia, baik Mbak Firja Sungkar, Bapak Abbas dan Syam dan semua yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'krim nuzulahum wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim waj'al kabrahum radha min riyadil jannah wa la taj'al kabrahum hufran min hufratin niran. Rabbi fir lana warhamna tub alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ya kalau buat orang laki itu ya diingetin terus kita, ittaqullah gitu ya. Kalau salat Jumat kan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap minggu loh kita dikasih tahu tuh. Ya mudah-mudahan lah kita semua meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah dan di tempat-tempat yang baik. Nah, husnul khatimah juga ini nama seorang anak pengungsi yang lahir di tempat pengungsian. Subhanallah, kemarin Kiai Fahruri Boyolali bersama saya dan kawan-kawan dari Bani Adam dan Wisata Hati berangkat ke salah satu tempat pengungsian. Mereka akan kembali ke Selo, ke daerah rawan bencana. Alhamdulillah ada satu anak lahir. Ya itulah di tengah-tengah duka ada berita yang sukacita gitu loh. Lahir seorang anak perempuan. Tahu nggak dinamain apa tuh? Dinamainnya Nopia. Saya tanya Nopia itu maksudnya gimana? Nopnya November, P-nya Merapi. Oh gitu. A-nya ya aman. Oh iya. Ya udah saya tambahin jadi Al-Mansuri. Nopia Al-Mansuri. Dia bilang, Yusuf Mansur datang. Subhanallah. Jadi ibu bapak dan mati Allah, berdoa itu penting. Nah masuklah kita pada kajian ya, surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. Di mana kita ini berdoa loh. Tiap hari. 17 kali paling kurang nih kita berdoa. Ya. 17 kali paling kurang kita berdoa. Berdoa dengan doa ini. Cuman karena kita kurang paham, mungkin itu yang membuat kita kurang khusyuk, kurang menjiwai. Alhamdulillah pemirsa, ya, padahal saya sudah mengamanahkan kepada kita punya guru, saya Ali, untuk meneruskan pembahasan, tapi rupanya atas izin Allah tidak terbahas. Baik, kita bismillah, kita masuk ke ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita baca dulu, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah, Allah hadiahkan taufik dan hidayahnya langsung ke kita punya kalbu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah pemirsa, baru aja dikata udah turun hujan. Ya, nggak tahu nih di pemirsa semua turun hujan apa kagak. Ini di Masjid Anida dan sekitarnya ini turun hujan. Mudah-mudahan ini pertanda barokah. Ya, tapi bolehlah gitu loh. Bolehlah kita kemudian merasa takut. Ya, yang dengan ketakutan itu kita berlindung kepada Allah. Takut apa coba? Takut nih hujan nggak berhenti setahun. Lah, Allah sih. Allah mau bikin hujan semenit, Allah mau bikin hujan sehari, Allah mau bikin hujan setahun, tuh urusan Allah. Ya Allah benar, diberhenti hujannya. Berhenti ya? Enggak ya Allah, terusin aja hujan, kalau emang mau hujan mah nggak apa-apa, kita ridho ya. Maksudnya ya kita bercanda nih. Ya Allah, serem juga nih saya jadinya nih. Nih pemirsa beneran nih, di sini hujan bang itu. Baru kita omongin nih hujannya berhenti. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah mendengar apa yang kita omongin. Astagfirullahaladzim. Baik, kita terusin aja ngajinya dah. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa nih sebenarnya. Andai kita lagi ada persoalan hidup, terus kita baca Al-Fatihah sampai jatuhlah kita kepada ayat yang ke-6, ini mestinya ngeresep nih. Kita lagi punya urusan, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukin dong jalan yang lurus. Jalan yang apa sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Umpama kata kita ada butuh modal. Ya, butuh modal. Ya kita pada saat ngaji itu disebutnya khusyuk juga gitu loh. Ini modal nih, jangan sampai modalnya dapat yang kemudian nyusahin. Jangan sampai dapat kemudian yang membuat kita jadi susah. Jangan sampai dapat ternyata proyeknya kacau sehingga kita jadi utang. Ihdinas siratal mustaqim jadi mantep gitu. Kalau di urusan perempuan yang udah mau dilamar, ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah dia bicara kepada Allah Tuhannya. Kalau emang nih jodoh-jodoh yang benar, tunjukin saya ya Allah. Tunjukin sampai kemudian berumah tangga dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Di urusan kita punya utang dan urusan-urusan yang lainnya, ihdinas siratal mustaqim. Yang lebih tinggi dari itu nanti disebut oleh musannif, oleh penulis kitab Al-Mu'in adalah petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Ya ini dinul Islam. Alhamdulillah kita sudah ada di track ini. Kita tinggal bersyukur saja. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah musannifnya menulis seperti ini. A'limna wa arsyidna wa waffiqna ila tariqil wadihi al-jaliyil mustaqimi alladhi la iwaja fihi wa lan hirafa 'anil haqqi wal khairi wa huwa dinul Islam. Wa thabbitna alaihi hatta nalqaka. Pengertian dari ihdinas siratal mustaqim sebagian ditulis oleh musannif adalah ajarkan kami ya Allah. Berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Berikan taufikmu, hidayahmu pada kami ya Allah. Ila tariqil wadihil jaliyil mustaqim. Kepada jalan yang terang lurus ya. Sempurna. Alladzi yang la iwaja fihi walan hiraf anil haqqi wal khairi. Yang tidak belok dan tidak menyimpang dari kebenaran dan kebaikan. Kebanyakan orang ada yang disebut oleh Allah la yash'urun, ada yang la ya'lamun. Dia pikir dia hidupnya happy. Happy, senang, usahanya lancar segala macam. Tapi sesungguhnya dia tidak berada di dalam yang disebut dengan dinul Islam. Memang dia punya banyak hal itu loh. Tapi ternyata dia tidak punya iman, dia tidak punya Islam.
Nah beruntunglah saudara-saudara yang masih sempat bertobat. Yang ada saat ini menggenggam iman walaupun tipis, kecil. Nyalanya kayak lilin yang udah hampir padam. Itu alhamdulillah dah. Kenapa alhamdulillah? Ente gak usah minta lagi, itu istilahnya udah dikasih sama Allah. Tinggal ngencengin, ngidupin, ngembangin, nguatin. Repot loh Pak. Mana yang bapak dan ibu lebih syukuri? Ketika tidak punya hutang, ya, tapi kemudian kita tidak pernah sholat subuh tepat waktu. Kita tidak cinta sama sholat duha, tidak ringan bangun sholat malam. Istri tidak berjilbab. Anak-anak ya kemudian ada yang kemudian ngedrak barang-barang bapaknya. Ada loh. Sak mantu-mantunya dia minum. Jangan kata ini cuman ada di negerinya orang lain. Di negeri kita udah mulai terjadi nih. Mertua, mantu, anak, cucu mabok bareng. Ya Allah, ada orangnya ada di sini. Mencita nggak tunjuk aja hidungnya. Ya istilahnya hal yang begitu terjadi. Nah kita nggak begitu kan? Alhamdulillah. Cuman karena ukuran kita selalu dunia gitu. Kadang-kadang kita merasa belum dapat apa-apa dari Allah. Padahal itu kenapa? Kalau kita punya utang aja Maya, kita nggak selamat cuma di dunia lah, urusannya dimaki-maki tuh sama orang dunia aja gitu. Jelbat-jelebek, gelbak-gelbur, hantam sana, cuma di dunia ukurannya. Ente di PHK dari kerjaan. Saya bilang ada masalah ada anugerah. Ya, ada masalah ada anugerah. Kapan disebut masalah? Kapan disebut anugerah? Orang udah tebolak-tebalik. Udah tebolak-tebalik. Ya Allah, udah tebolak-tebalik. Dia sebut masalah adalah kalau di PHK. Tapi sepanjang pekerjaannya itu kemudian dia geluti, itu tidak disebut masalah oleh dia. Padahal masalahnya itu dia ketika bekerja. Lalu Allah selamatkan sesuai dengan doanya. Kan setiap hari dia sholat, dia doa kan? Allahu Akbar. Itu kan doa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Doanya kemudian bergumpul. Lalu menjadi satu kekuatan membuat dia di PHK. Lalu dia sebut itu masalah. Bukan, itu anugerah. Kenapa Allah selamatin dari majikan yang selalu menuntut dia setoran 5%? Bupati-bupati sekarang, wali kota suka nganggarin dari kepala-kepala dinasnya. Lalu kemudian di PHK, nggak jadi lagi kepala dinas. Sesungguhnya Allah menyelamatkan. Negeri kita emang negeri yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampunin deh. Allah ampunin deh. Kebanyak negeri nih, aduh saya nggak ngomong, ini udah terlanjur ngomong. Nih saya ngomong biar didoain lah sama rakyat ini. Maaf nih anggota dewan, maaf. Ini kuping udah terlalu banyak sering dengar. Kalau keluar negeri saya begitu ya, istilah orang begini, kita antar Ustadz. Dari tempat yang halal sampai tempat yang haram jadah. Ya itulah. Lalu ada satu saat saya datang ke salah satu atase. Lalu ngobrol nih di ruangan salah satu staf. Apa kata dia? Nih lagi tanda tangan nih. Tanda tangan, kwitansi. Palsu. Apa kata dia? Aduh ya Ustadz, nih aneh kayak begini kerjaan aneh bingung. Tapi tetap tanda tangan gitu. Sebab gimana? Ya gimana kalau ente jadi dia juga bingung kan? Nggak ditandatanganin, ini kudu ditandatanganin, ditandatanganin, ini kagak ada urusannya. Tuh kelakuannya tuh. Lalu kemudian kita kasus, lalu dianggap masalah. Bukan, itu anugerah. Diselamatkan oleh Allah, paling tidak perek dah tuh dari yang begitu-gitu. Nah ini kita harus punya nih terminologi yang betul. Antara anugerah dan masalah, supaya kita kemudian mampu bersyukur. Ihdinas siratal mustaqim disebut oleh penulisnya adalah
Watsabbitna alaihi hatta nalqaq. Setelah itu kemudian istiqomah sampai ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya bapak ibu dagang, tapi ketika dagang nggak kenal tetangga, nggak kenal saudara, nggak kenal orang susah. Allah manggil nggak kenal, Allah manggil nih nggak kenal. Salat lohor lewat, asar lewat, terus aja di kita punya toko, di kita punya pabrik, terus aja. Kalau kemudian dikasih kebakaran, kita menganggap, aduh kita lagi punya masalah nih. Apa yang masalah ente? Aneh punya toko kebakar, aneh punya utang udah jadinya. Bukan, itu anugerah. Kalau enggak lu lupa terus sama Allah. Ketika kita sehat, enggak dibawa ke masjid, enggak dibawa kepada ibadah. Sesungguhnya sehat itu masalah buat kita. Paham? Ini orang enggak kerja jadi kerja. Pada saat kerja dia duha 4, 8, 8, oke? Begitu sholat lohor dia ngambil posisi muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Orang datang, orang sholat sunnah, lalu dia qomat. Allahu Akbar, syadallah. Dapat seminggu 2 minggu kerja. Tar dulu bos, kerja nih ujian buat dia. Masih bisa nggak kayak begitu? Masih bisa nggak kayak begitu? Datang ke tempat kerjaan. Kalau tidak, maka dapat kerjaan itu jadi masalah buat dia. Bukan malah jadi anugerah. Hilang duit, masalah bukan? Hilang duit, masalah bukan? Bisa jadi hilang duit itu anugerah. Bercerai dari istri, bercerai dari suami, masalah bukan? Bisa jadi alhamdulillah. Ente kelewatan. Bisa jadi itu betul-betul masalah, tapi bisa jadi itu anugerah. Nah, yang mampu memandang ini adalah mereka yang punya husnuzon kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian nilainya adalah apresiasi akhirat. Nilainya adalah nilai ukhrawi gitu loh. Sehingga bisa menjadikan mobil seperti panci aja di dapur. Bisa begitu. Kalau udah kayak begitu udah lah. Udah kira-kira udah nyampe tuh. Mau susah, mau senang, mau bahagia, mau menderita. Mau kaya, mau miskin, mau banyak duit, mau banyak utang. Ada urusan adalah iman. Tentu kita diperbolehkan oleh Allah meminta dua-duanya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kembali kepada ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 ini adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut hakikat dari tafsirnya adalah meminta supaya kita tetap ada di dinul Islam. Lempeng terus. Tapi boleh kita bawa nih urusan ayat yang ke-6 di urusan kita. Makanya disebut oleh Abdullah Gimnastiar, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AAG. Ustadz, Al-Fatihah itu doa. Ustadz Arifin, Ilham memberitahu saya. Al-Fatihah itu doa. Abang kalau mau apa-apa baca Al-Fatihah. Iya gimana enggak doa? Urusannya ada ihdinas siratal mustaqim. Emang sih ada orang-orang, saya pernah ada orang datang nih. Saat doain ya supaya aneh punya rumah ini kejual. Terus saya bilang sama dia, angkat tangan deh. Aneh baca Fatihah, ada yang datang nih. Ente syirik ente. Maksudnya? Kok ada orang datang ente bacain Fatihah? Nggak boleh tuh, Al-Fatihah nggak bisa berbuat sesuatu. Gue bingung buat jawabnya. Al-Fatihah nggak bisa berbuat sesuatu. Lah emang juga nggak bisa berbuat sesuatu. Tapi dengan kita bacain nih orang yang mau jual rumah Al-Fatihah. 1, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari awal kan kita udah baca tuh. Kita berlindung supaya jangan sampai ini penjualan rumah menjadi sesuatu yang maksiat. Duitnya jangan sampai dimakan setan, jangan sampai hilang. Terus bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kita barengin penjualan rumah ini supaya rumah ini jadi rumah yang barokah buat yang belinya juga. Kan gitu kan? Terus sampai ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya dapat cara-cara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya urusan sama si fulan. Bacain Fatihah. Maksudnya apa? Ayat yang ke-6 ini bunyi.
Tunjukin jalan ya Allah supaya saya punya urusan sama si fulan kelar, beres dengan cara-cara Engkau. Masya Allah ini. Kita langsung ke ayat yang ketujuh ya. Ayat yang ketujuh ditulis oleh musannifnya, Tariqul ladzina an'amta alaihim bil hidayati wat taufiqi minan nabiyyina was siddiqina was syuhada'i was salihin. Jalan apa sih yang kita minta diajarkan, diberi petunjuk oleh Allah SWT? Yakni jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah, nikmat taufik. Yang didapat oleh para nabi, oleh orang-orang yang membenarkan, oleh para syuhada, oleh para salihin. Masya Allah. Dan inilah dialog saudara dengan Allah. Ustaz Yusuf, antum diterima nih sama Pak SBY tanggal sekian. Kita kayaknya udah seneng banget dah. Persiapan udah kita lakukan. Ini itu. Ustaz Yusuf, Pak Fauzi Bowo pengen ketemu sama antum nih. Anaknya mau ngawinin anaknya. Kayaknya kita udah senang bener. Bahkan saya sampai minta sama saudara-saudara semua. Doain ya, gue mau ketemu Fauzi Bowo nih. Gue mau ngomong supaya ada muatan lokal tahfiz, kurikulum di seluruh SD di ibu kota Jakarta. Alhamdulillah ketemu, tapi nggak sempat ngomong. Lah sama Allah mah kita wayah apa aja, nggak pakai prosedur. Ada wudu, nggak ada, yang penting bukan dalam urusan sholat. Kita boleh nemu Allah. Udah gitu boleh ngomong. Allah nggak bakal ngusir kita sampai kita sendiri yang walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah. Ada gitu Allah bilang, udah deh ente kebanyakan. Tahu diri kebanyakan. Enggak, sama Allah mah enggak gitu. Kadang-kadang ada orang ngomong kan, aneh emang malu minta sama Allah. Bagus sih, tapi jangan sampai malu itu mengakibatkan dia tidak mau minta, jadi salah. Saya orang yang sering bilang, saya tidak sepakat sama orang yang begitu. Ente jangan minta-minta lah sama Allah, benain aja kelakuan. Lain bos, benain kelakuan kudu, minta kudu. Jangan sombong atuh. Tapi ente mesti malu, ibadah ente nggak ada minta-minta. Aduh Allah mah nggak gitu bos. Sama kepala-kepala dinas yang bangsanya serakah, geridi, ente nggak ngamplopin, nggak dapat proyek. Sama Allah mah nggak kudu. Nggak kudu sama Allah. Benar. Bahkan Allah tidak mengenal strata, karena kita masuk surga atau masuk neraka bukan karena amal soleh. Murni karena kehendak Allah. Lalu kenapa kita kudu jaga diri? Lah emang disuruh jaga diri, masa kita nggak mau jaga diri? Kenapa kita ibadah kalau emang nggak masuk surga bukan karena ibadah loh? Yang ibadah aja nggak ketahuan, apalagi nggak ibadah. Kita mah begitu aja judulnya. Tapi sama Allah lihat kita bicara loh, kita bicara loh. Kita bacain Fatihah anak kita, itu dialog sama Allah tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ibu dan bapak serta pemirsa ngikutin kajian suratul Fatihah, mestinya ngeresep nih. Kita nggak bakal bisa mengeluh, sebab yang kita omongin apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya Allah, dari setahun anak kita sakit cuma 2-3 hari. Ar-Rahmanir Rahim, dengan kasih sayangmu ya Allah, tolong sembuhin anak kita. Sampai kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukin dong di mana nih jalan ngobatin anak nih. Ada sebelah barat, ada sebelah timur, ada sebelah kanan, sebelah kiri, ada rumah sakit ABC. Yang mana nih jalan yang kita mesti tuju? Itu Al-Fatihah tuh. Itu ibu ngomong sama yang nyiptain loh. Bapak saya, kita ngomong sama yang nyiptain, Allahu Akbar. Pernahkah saudara merasa asik nih pengen ketemu Allah nih? Pernah nggak ada rasa kangen gitu? Ini kangen banget nih sama Allah nih. Tuh. Ngeliat masjid bawahnya pengen masuk aja. Kita ini kan Masya Allah. Begitu ngeliat jam udah jam 3. Begitu azan, ya Allah azan lagi. Udah asar lagi aja ya Allah. Ya ilah. Bukan main. Kita mau ke dokter ngantri. Ngantrinya bukan ngantri mulai dari pintu, ngantri tiket kan. Kan kalau dokter yang ngetop mah ya, ngantrinya aja bisa 2-3 hari tuh. Saya pernah nganterin istri, ada yang ribut gara-gara salah nomor. Coba sama Allah mah, semua diterima tepat waktu dan nggak ada yang dibeda-bedain.
Nggak ada yang beda-bedain, Masya Allah. Allah terima kita. Apa yang menjadi keluhan kita Allah terima. Wah, subhanallah. Adakah kita menjadi orang yang rindu? Bentar lagi Allah datang nih. Saya mau minta nih sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya mau minta nih sama Allah. Belum waktunya juga kita azan duluan dah. Ya, insya Allah tuh orang bingung. Azan duluan aja 11 nih. Kenapa ente azan duluan? Saking kangennya sama Allah nih. Kita mau nyebut Allah aja. Iya tapi ente begini. Nah, kita datang ke masjidnya enggak? Belum waktunya kita sholat tahiyatul masjid. Belum waktunya kita sholat hajat. Belum waktunya kita sholat, kita duduk, kita ngaji. Apa kedah sampai kemudian Allah datang. Masya Allah. Sebelum iklan ada seorang Kapolres ngomong begini. Saya alhamdulillah. Kalau lohor nih saya jam 11. Jam 11 saya datang. Dan belum keluar dari musola, dari masjid. Ya, kecuali sampai jam 1. Saya mau kasih Allah yang banyak waktu saya. Nah yang begini saya kasih tahu berlebihan. Kalau saya jadi kapoldanya, tahu Kapolres saya begini, saya copot, saya jadiin bimas Islam aja udah. Enggak, tugas mah tugas dong. Pengertiannya bukan begitu, pengertiannya gimana? Lakukan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan diabaikan. Jangan kemudian kita datangnya ke Allah 1:30, 1:30, udah ngadap sama yang lain-lain, baru Allah kita adab. Jangan dong, pentingin Allah. Tapi kalau terlalu lama, ada hak manusia yang perlu kita urus, ada kerjaan yang perlu kita urus, ada bisnis yang perlu kita urus, ada dagangan yang perlu kita urus. Kira-kira begitu. Ya silakan, yang mau lewat dulu deh. Alhamdulillah, dengan kajian ke-6 dan ke-7 suratul Fatihah, saya menganggap kajian suratul Fatihah selesai sudah. Selebihnya saudara-saudara pemirsa di seluruh tanah air dan di mancanegara yang saat ini melihat tayangan nikmatnya sedekah di MNC TV, cari deh bahan-bahan tafsir dari kitab-kitab yang lain. Atau tanya para guru, insya Allah mudah-mudahan ilmu saudara-saudara semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, kemarin dulu sempat saya umumkan bahwa kita ada judulnya sedekah produktif, ya. Saya tanya ibu dan bapak semua, saudara bisa apa dengan duit 20.000 rupiah? Saudara bisa melakukan apa dengan duit 20.000 rupiah? Beli bahan bakar motor, iya. Beli apa? Nasi bungkus, iya. Beli bahan bakar motor buat diri sendiri apa buat orang lain? Buat sendiri. Dipakainya buat apa? Buat kesana kemari, buat ngojek juga ibadah, ya. Kalau judulnya kita sedekah atau judulnya kita investasi, di 20.000 nih, insya Allah dapat banyak. Apa dapat banyaknya? Kalau kita bangsanya nasi yang kita beli itu 5.000, dapat 4 bungkus. Berarti ada 4 orang miskin, 4 anak yatim, atau kira-kira 4 orang duafa yang bisa kita kasih makan. Tapi habis itu bagaimana? Habis deh. Tapi kalau 20.000 berkumpul bersama 99 orang yang lain, yang sama-sama sedekah 20.000, berarti berapa tuh duitnya? Jadi 2 juta. 2 juta tuh jadi apa? Jadi banyak. Jadi tukang nasi uduk 400.000 jalan. Jadi apa lagi? Jadi tukang kopi, ya, tukang kopi sama tukang teh manis di mana? Di halte-halte. Nah ini Indonesia negara sorga, di haltenya boleh dagang. Oh di Australia nggak ada. Lagi nggak ada yang beli. Lah Indonesia negara sorga, di jalan tol aja boleh dagang. Bukan main. Lah berarti apa? 100.000 bisa dipakai buat dagang tuh orang. Hah? Termosnya punya dia, gelasnya punya dia. Dia tinggal bawa termos doang. Tinggal kita beliin bangsanya kopi-kopi atau teh. Jadi dagang. Ternyata 2 juta itu jadi banyak. Lah ketika kemudian kita jadiin orang pada bisa dagang. Betul nggak? Akhirnya dia bisa sedekah. Lebih daripada sekedar 4 bungkus. Nah itulah yang saya bicarakan. Dan sekarang ini sudah ada. Ini dia. Ini voucher sedekah produktif. Yang dulu kita omongin nih. Nah ini udah ada nih. 1 bukunya 100 lembar. Saya berharap banyak jamaah atau pemirsa di seluruh tanah air menjadi pedagang ini.
memang akan terbuka nih penipuan. Kayak yang sekarang kan udah di mana-mana tuh yang miracle tuh. Yang suruh transfer ke 4 rekening. Kita punya multi level juga namanya miracle. Ada yang dompleng. Ya namanya juga tukang tipu mana aja udah. Kita udah tinggal lahaul aja kalau begitu mah. Nih begini nih juga akan ada peluang penipuan. Tapi percayalah yang ditipu mah tetap masuk surga. Kan nawaitunya sedekah. Ya biarin aja itu urusan orang kalau emang dia nipu mah. Nah ini kita urusan bener. Saya berharap begini modelnya. Antum nih bukan cuma beli selembar. Tapi belinya 100 lembar. Buat siapa? Ya jadi Yusuf Mansur. Ini kerjaan loh. Anda kerja sama Allah nih. Ada orang kagak punya jodoh datang ke saya. Waktu itu kita punya ginian juga ya. 20.000 rupiah sebulan. Kita kasih dia 1 rim. Nih ente pasarin nih sedekah. Terus dia ketawa. Saya agak punya kenalan Ustadz. Ente bismillah aja udah. Bismillah aja. Insya Allah udah laku ini. Asal nawa itu ente enggak buat nipu. Insya Allah laku. Dan urusan jodoh ente. Saya bilang gitu sama si perempuan nih. Nih seukuran rim ini. Habis insya Allah jodoh dapat. Betul bu. Orangnya bersaksi tuh. Waktu namanya masih keajaiban sedekah. Waktu namanya masih keajaiban sedekah. Bukan nikmatnya sedekah. Bersaksi tuh dia. Betul, saya sampai minta lagi sama Ustadz. Saya pikir saya nggak punya orang yang bakalan beli. Tapi begitu saya bawa ke kantor, orang pada berebut beli. Kira-kira begitu. Nih ada pedagang mobil. Orang nawar, mobil berapa duit pak? 81 juta. Boleh ditawar gak? Malah aneh pengen lebih nih 82. Ini sejutanya tes sedekah. Oh begitu. Kasih ini beginian. Nah saya berharap begitu. Jadi bapak-bapak pemirsa di Sultan Air datang deh ke sini. Datang ke sini, datang ke MNC TV, beli nih satu bundel ini 100. Angkanya ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Kalau 50.000 berarti 5 juta. Dan subhanallah Bapak Ibu dan Allah, kalau kita bersatu, perusahaan-perusahaan yang bakalan dijual, kita yang beli. Coba kalau kemarin Krakatau Steel kita punya duitnya. Kita aja yang beli. Besok Garuda nih bulan Maret di IPO-in. Lah kalau duit kita udah banyak kita beli aja sih. Nah Garuda emang mau dijual. Jangan sampai juga tuh kejual sama orang lain. Terus perusahaan-perusahaan yang lain kita doain dah. Perusahaan Indonesia jangan sampai digoreng lagi. Dan saya beritahu pemirsa semua. Husnuzon. Banyakin baik sangka. Tapi bergerilya. Kalau emang situ merasa negara kita udah diobok-obok, kita gerilya dia lagi di urusan yang lain. Kemarin kan saya umumin kan, kalau mau umroh murah gimana caranya? Beli pesawat sendiri, pada ketawa. Mbu amat Ustadz beli pesawat dulu baru umroh. Ya emang kalau sendiri mah gak mungkin. Itu pesawat harganya cuman 100.000, tambah ketawa lagi. Lah pesawat 100.000 gimana ceritanya Ustadz? Pesawat telepon. Lah saya bilang, Indonesia ini more over 500 cities, lebih daripada 500 kota. Harga pesawat yang second cuma 50 miliar. Ustadz ngomongnya cuma 50 miliar. Iya sebab saya ngitungnya volume. Dibagi 500 kota, ternyata cuma 100 juta. Satu kabupaten itu ada 10 kecamatan, paling kagak. Berarti 100 juta dibagi 10. 10 juta. Satu kecamatan 10 kelurahan. Berarti 1 juta. Satu kelurahan 10 RT RW. Berarti 100.000. Patungan dah. Kebeli kita. Bahkan saya bilang nih sama pemirsa. Kalau emang kejadian. Kita beli itu pesawat. Kita tongkronginnya tidak di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kita tongkrongin tuh pesawat di Monas. Biar orang pada tahu tuh duit 100.000 kalau rame-rame kebeli pesawat. Kira-kira begitu. Iya, jangan sampai apa yang kita punya malah jadi milik asing. Gara-gara gak ditawarin ke kita. Kita gak ditawarin. Kenapa kita gak ditawarin? Kita dianggap kecil sama pemerintah. Kita dianggap kecil sama orang kaya. Kita dianggap kecil sama pialang-pialang saham. Dianggap kecil kita. Padahal gara-gara kita pada sedekah nih. Pada patungan nih. Bank Muamalat berdiri. Republika berdiri. Pesawat pertama yang dimiliki oleh Indonesia, orang Aceh tuh yang pada sedekah.
Gelangnya, antingnya, emasnya, duitnya berangkat jadi. Ayo bismillah kita rame-rame. 1000 kali orang punya omongan tentang Yusuf Mansur. La haula sudah. Mau diapain lagi? Masa mulut orang kita kudu larang-larang ngomongin kita. Ya enggak? Yang penting mah kuping kita aja kita tutup. Jangan dengerin orang lain. Yakin enggak? Allah yakin, bismillah kita sama-sama. Saya dan Anda semua Tuhan adalah Allah. Biar nanti Allah yang melihat. Kita berikhtiar yang semaksimal mungkin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Kita akan bahas lebih lanjut tentang sedekah produktif ini. Mudah-mudahan Allah merahmati segala nawaitu dan cita-cita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, selesai sudah kajian kita tentang surat Al-Fatihah. Tapi jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu tentang surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Bahwa Al-Fatihah bagaikan samudra yang luas, kalau kita geluti maka kita akan makin paham dan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.